Kalau kita lihat zaman sekarang, secara universal, semakin berkurang orang yang menganut agama-agama besar. Ini fakta ya. Di Eropa banyak gereja yang kosong. Di Timur Tengah termasuk Iran banyak masjid yang tutup. Baru sering klaim, wah orang Eropa udah jadi Muslim katanya. Baru yang sini mengklaim, oh orang Timur Tengah udah jadi Kristen. Ada yang Kristen, ada yang Muslim, ada yang tadi pada umumnya lebih banyak menjadi ateis. Ini perlu kita cermati. Nah, apakah mereka tidak percaya Tuhan? Tunggu dulu, kita yang menyebut mereka ateis. Ada hal-hal yang penting. Kenapa orang tidak lagi tertarik, tidak lagi fanatik kepada simbol-simbol agama, kepada merek agama? Kenapa penganut semua agama semakin berkurang? Alasan yang pertama, manusia itu semakin cerdas dan egosentris. Semakin lama semakin tidak peduli dengan label agama, tetapi lebih mencari pengalaman spiritual bertemu dengan Tuhan daripada memberhalakan agama. Kita tidak tahu lagi membedakan yang mana Tuhan, yang mana agama. Fanatik kita membakar kepada agama kita, bukan kepada Allah kita. Yang kedua, kemajuan teknologi mendorong orang yang beragama berkeyakinan bahwa Tuhan itu di hati, bukan terpenjara dalam agama dan bukan di simbol-simbol agama. Tuhan itu bukan di salib ini. Tuhan itu bukan di menara gereja kita yang tinggi di depan itu. Bukan. Itu hanya simbol. Jadi kalau orang bilang di salib ada jin, ada apa namanya? Ada jin kafir. Ya biar aja dia ngomong gitu. Orang Tuhan kita bukan di salib itu kok. Iya kan? Itu hanya simbol, itu hanya lambang. Jangan gantungkan imanmu pada simbol-simbol agama. Yang ketiga, semakin disadari bahwa fanatisme pada simbol dan label agama bukannya menghasilkan damai sebagaimana tujuan agama yang seharusnya, tetapi malah membuahkan kekacauan. Itu fakta. Buka nanti YouTube berdebat-debat, bertengkar, saling maki-maki. Demi agama, dua-dua itu demi agama. Lalu apakah mereka bertemu dengan Tuhan? Sama sekali tidak. Tapi mereka terus ribut. Iya, orang dapat cuan, dapat duit. Orang jadi jualan agama, dan di Indonesia laris manis itu. Yang keempat, memeluk agama atau berpindah agama seharusnya bukan karena perintah manusia atau karena dikomandoi, melainkan oleh keyakinan sendiri yang bebas tanpa tekanan dari pihak manapun. Anak-anak kita tetap menjadi Kristen, puji Tuhan. Tapi kalau itu karena tekanan paksaan orang tua, mereka tidak menikmati kehadiran Tuhan. Percayalah, mereka tetap menjadi Kristen ikut dengan kita hanya gara-gara menghormati kita sebagai orang tua, karena dia lahir dari keluarga Kristen. Dan memang sejak baptis ya, sejak dibaptis sampai sidi, itu ada ikat janji. Orang tua berjanji kepada pendeta, kepada jemaat, kepada Tuhan, pada waktu bayi, waktu anak ini dibaptis, bahwa dia akan membawa anak ini ke sekolah Kristen. Akan membawa anak ini sekolah minggu, akan mendidik anak ini dengan iman Kristen. Itu janji orang tua. Bagus itu, puji Tuhan. Tapi apakah itu dijalankan? Lalu tiba waktunya disidi. Nah, isidilah anak kita ini. Menyatakan imannya secara sendiri, tidak lagi tergantung kepada orang tua. Puji Tuhan, kalau itu dia lakukan dengan lahir baru, dengan keputusan sendiri, dengan pertemuan dengan Tuhan. Tapi kalau itu dilakukan hanya sekedar upacara gereja, sesungguhnya dia tidak sedang bertemu dengan Tuhan.
Dia hanya sedang menghormati orang tua. Suatu saat bisa berpindah agama, bisa. Kenapa tidak? Itu haknya. Yang terakhir, banyak manusia kecewa melihat para agamawan zaman now yang melihat cara beragamanya yang menonjolkan kemunafikan, bukan keteladanan. Fakta. Agama apapun dia, rohaniawannya lebih menonjolkan popularitas dan dilihat orang adalah kemunafikannya, bukan keteladanan. Jadi wajar Eropa kosong gerejanya, ya iya. Timur Tengah kosong masjidnya, ya iya. Orang anak-anaknya kehilangan teladan. Misionaris ini, karena kita Kristen kita bicara misionaris. Banyak misionaris Eropa datang ke Indonesia. Dan anak-anak mereka sekarang gereja enggak? Tidak. Kenapa? Mereka kehilangan teladan. Katanya bapaknya penginjil pelayan Tuhan. Tapi ketika mereka datang ke Indonesia, di depan mata anaknya sendiri, bagaimana orang Indonesia itu diolah menjadi komoditi, barang dagangan. Poter sana poter sini, buat laporan, cair dana. Sampai enggak ke gereja? Tidak. Makanya gereja kami tahun 89 memutuskan gak menerima lagi misionaris. Nah, kalau mereka punya dana, ya bangunlah gereja, bukalah lapangan pekerjaan. Kalau misionaris yang datang kemari, jangan. Saya sudah lihat tahun 92 saya melayani di Gereja Baptis Ponegoro ya. 92 sampai 93, 2 tahun di situ melayani. Saya lihat perbandingannya, saudara. 2 misionaris dari Amerika, masing-masing bergaji 6 juta tahun 92. Pendeta setempat gajinya 300.000. Bayangkan. Misionaris pergi ke sana-sana bawa pakai mobil, poter sana, poter sini, foto sana, foto sini. Ini kan dilihat anaknya. Begitu juga dengan saudara kita yang lain yang sekarang lagi heboh. Keturunan-keturunan Nabi katanya itu kan. Sama. Jadi wajar kalau pemeluk-pemeluk agama menjadi berkurang karena tidak bertemu dengan Tuhan, tidak mendengar Tuhan. Inilah perbedaan pola beragama Daud dengan pola beragama umat manusia zaman now. Bagi Daud yang utama adalah dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, dia menerima sesuatu daripada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, dia mendengarkan apa jawaban Tuhan.